Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin pemirsa yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang membahas surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dalam susunan mushaf yang ada di tangan kita masing-masing berada di urutan yang kedua setelah surat Al-Fatihah. Kalau kita merujuk kepada ayat yang berbunyi walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, dan kami sungguh memberikan kepada Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Qur'an Al-Azim, berarti kita menganggap Al-Fatihah itu sebagai pembukaan, muqaddimah. Kalau Al-Fatihah kita anggap sebagai muqaddimah atau pembukaan, maka Al-Baqarah dan seterusnya kita sebut dengan batang tubuh. Kalau kita sebut ini batang tubuh Al-Quran, maka surat pertama dari batang tubuh Al-Quran adalah Al-Baqarah. Mengapa ini penting? Karena kita lihat surat terakhir daripada Al-Quran adalah An-Nas. Kalau kita batang tubuhnya pertama adalah Al-Baqarah, sapi betina, dan sapi betina bermakna adalah sapi perah. Sapi perah itu biasa digunakan sebagai ungkapan terhadap orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, sehingga dalam berbuat tidak sesuai dan tidak nilai sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaannya, maka biasanya disebut dengan sapi perah. Dan tentu kita sepakat bahwa ini adalah jenis manusia yang paling rendah. Maka Al-Quran itu membimbing manusia dari kelas manusia yang paling rendah, maqam yang paling rendah, menuju kepada maqam yang paling tinggi, yaitu An-Nas. Karena dalam Al-Quran An-Nas ini dianggap sebagai istilah yang merujuk kepada seluruh manusia dan kemanusiaannya. Kalau manusia secara orang per orang disebut dengan insan, manusia secara kelompok disebut dengan unasun, dan manusia secara keseluruhan disebut dengan An-Nas. Yang menarik adalah bahwa ayat-ayat yang berkenaan dengan haji dalam Al-Quran, dan haji adalah merupakan rukun Islam yang tinggi, maka kemudian kata-kata An-Nas selalu digunakan. Contohnya misalnya wa'adzin finnasi bil hajj, serulah manusia untuk berhaji, menggunakan kata An-Nas, wa'adzin finnas, bukan fil mu'minin ataukah fil muslimin, tetapi finnas. Begitu juga dengan fungsi Ka'bah. Ka'bah disebut dengan masabatal linnas atau qiyamal linnasi. Masabatal linnas, tempat berkumpulnya, tempat terjadinya penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Qiyamal linnas, tempat penegakan nilai-nilai kemanusiaan. Begitu juga misalnya dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait, itu lagi-lagi 'alan nasi, kepada manusia. Jadi agama Islam ini adalah agama yang mengedukasi, menuntun, membimbing manusia dari harkat derajat yang paling rendah menuju kepada harkat dan derajat manusia yang paling tinggi. Dalam surat Al-Baqarah, kata Al-Baqarah ini diceritakan di ayat 67 sampai 74, yaitu berkenaan dengan Bani Israel yang telah membunuh seseorang, yang kemudian mereka saling tuduh-menuduh tentang siapa pembunuhnya. Karena si pembunuh benar-benar sedemikian pintarnya sehingga kemudian tidak bisa terlacak jejaknya, sehingga kemudian kelompok-kelompok yang ada di masyarakat itu saling tuduh-menuduh, saling melemparkan tuduhan. Dan ini kalau dibiarkan berlalu, maka kemudian bisa melahirkan pertumpahan darah, fitnah merajalela, rumors dikembangkan, opini buruk tentang kelompok lain diciptakan, sehingga kalau ini terus-menerus terjadi, maka kemudian bisa berubah menjadi pertumpahan darah yang sampai generasi-generasi berikutnya. Maka kemudian Allah SWT pengen menghidupkan orang yang dibunuh tersebut, maka kemudian Allah menyuruh mereka menyembelih sapi betina, lalu kemudian bagian tubuh sapi betina itu nantinya dipukulkan kepada korban tersebut. Dalam Al-Quran dikatakan wa idz qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah berfirman, dan ingatlah tatkala kalian membunuh seseorang,
kemudian setelah kalian membunuhnya fadaratum, kalian tuduh menuding, saling melempar fitnah dan tuduhan terhadap pihak yang lain. Maka kemudian Allah ingin menyelesaikan masalah ini dengan wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah ingin mengungkapkan apa yang kalian sembunyikan. Maka kemudian Allah menyuruh mereka menyembelih sapi betina. Ini simbolik bahwa mereka apabila mereka terprovokasi, terradikalisasi dengan kasus ini lalu kemudian berbenturan, maka pada dasarnya mereka berubah menjadi sapi betina, sapi perah. Kenapa? Karena tanpa bukti-bukti yang nyata, tanpa tabayun, mereka bisa saling tuduh-menuduh satu sama lain. Itu surat Al-Baqarah berkenaan dengan kata Al-Baqarah. Kemudian isi surat Al-Baqarah itu hampir membicarakan banyak hal. Mulai daripada yang pertama, Allah berbicara tentang jenis-jenis manusia. Manusia bertakwa, manusia kafir, dan kemudian manusia munafik. Setelah itu berbicara tentang Bani Israel, panjang sampai kira-kira ayat 123. Setelah berbicara tentang Bani Israel dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang menyertainya ketika mereka pergi bersama dengan Nabi Musa dari Mesir, lalu kemudian masuk cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah itu kemudian berbicara tentang hukum-hukum. Di sana ada hukum tentang wasiat, di sana ada hukum tentang qisas, di sana ada hukum tentang puasa, perang, haji, kemudian perkawinan, menyusui dan sebagainya. Sampai pada tingkat di sana ada hukum tentang transaksi. Contohnya misalnya pentingnya pencatatan dalam transaksi, terutama transaksi yang tidak selesai sekarang, transaksi yang berjangkauan ke depan seperti utang piutang, itu disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang paling panjang di antara 114 surat, ayatnya 286 dan panjang-panjang. Kemudian ayat yang paling panjang ada di ayat 282 yang berbicara tentang transaksi. Ini pun juga memberikan pesan yang luar biasa bahwa supaya manusia itu berperadaban, supaya manusia itu tidak terjebak kepada saling tuduh-menuduh, bisa melahirkan perpecahan, bisa melahirkan kegaduhan sosial, bisa melahirkan perkara-perkara di antara mereka yang bisa berujung kepada pertumpahan darah, maka setiap transaksi harus dicatat. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu di situ pentingnya pencatatan atau pentingnya pencatat yang sekarang mungkin disebut dengan notaris. Jadi Al-Quran berbicara tentang itu. Nah, kalau transaksi saja perlu dicatat, apalagi tentu yang lain. Maka sebetulnya surat Al-Baqarah 282 itu memberikan spirit kepada manusia untuk mencatat hal-hal yang bisa menjadi pelajaran bagi generasi-generasi yang datang. Manusia, umat Islam terutama, harusnya menjadi pencatat yang paling telaten dan paling baik tentang kejadian-kejadian masa lalunya yang kemudian disebut dengan sejarah, mencatat ilmunya sehingga kemudian melahirkan kemampuan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kenapa? Karena bukan hanya dalam surat Al-Baqarah ayat 282 bahwa memang ayat pertama juga turun adalah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat tentang pena, namanya Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa-apa yang dituliskannya. Jadi Al-Quran sebetulnya memotivasi orang untuk sampai ke sana. Nah, kalau kita lihat semua isi surat Al-Baqarah itu lebih umum, banyak sekali hal-hal yang dibahas di dalamnya. Sampai ada yang mengatakan kalau kita baca surat Al-Baqarah itu kita hampir membaca seluruh hal yang berkenaan dengan Islam. Nah, di dalam surat Al-Baqarah juga inilah dibicarakan tentang Nabi Adam sebagai khalifah pertama. Dari sinilah sebetulnya Allah SWT berbicara tentang manusia, bagaimana manusia menjadi manusia, dan bagaimana manusia bisa jatuh menjadi hewan ternak seperti sapi perah tadi, sehingga Allah menjelaskan di ayat lain, di surat lain, bahwa yang namanya isi neraka itu sebetulnya bukanlah manusia yang sempurna, bukanlah manusia yang utuh, tetapi manusia yang telah turun derajatnya seperti hewan ternak. Di ayat lain dikatakan ulaika kal an'am, mereka itu yaitu penghuni neraka jahanam adalah seperti hewan ternak. Maka dengan mempelajari surat Al-Baqarah, kita berharap kita bisa mengambil pelajaran yang begitu luas berkenaan dengan Islam kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.